Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar psiko mudah. Mudah-mudahan Paman dijumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam belajar kita. Pada pertemuan kali ini Paman ingin menyampaikan soal-soal gerak harmonik dan persamaan gerak harmonik sederhana sesuai indikator. Diikuti menerapkan rumus gerak harmonik dan persamaan gerak harmonik dalam berbagai permasalahan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan penjelasan soal berikut, ada ingat rumus yang terpampang di depan layar yang telah dipelajari sebelumnya, supaya nanti nilai ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian lainnya dapat nilai yang bagus. Selamat menyimak pembahasan. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah pegas dengan kondensa ke 500 Newton per meter diikatkan ke lantai secara vertikal. Sebuah benda dengan massa 5 kg diletakkan di atas pegas seperti ditunjukkan gambar di bawah, dan pegas tersebut menemukan titik keseimbangan yang baru. Jika balok ditekan ke bawah dan dilepaskan, balok tersebut akan beroscilasi. Namun, jika tekanan terlalu besar, balok akan kehilangan kontak dengan pegas pada perpanjangan vertikal maksimum. Besar panjangan di mana balok kehilangan kontak dengan pegas, G 10 meter per sekon kuadrat. Jawab, K-nya 500 Nm, M-nya 5 kg, G 10 meter per sekon. Di sini tanyakan A-nya berapa. Amplitudonya berapa, itu karena maksimum. Kita gunakan hukum pertama Newton, ingat. Juga berlaku pada gerak osilasi, sigma Fy sama dengan M kali AAY. Nah, kita lihat gaya yang bekerja. Ke atas ada N min W sama dengan min M kali omega kuadrat A. Nah, dalam kasus ini keadaannya adalah maksimum, sehingga N-nya dianggap 0, sehingga A-nya adalah G per omega kuadrat. Masukkan angkanya. Ingat, omega kuadrat itu sama dengan K per M. Garis terakhir, sehingga A sama dengan 10 per 500 per 5 sama dengan 0,1 meter sama dengan 10 cm. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Mana kadang-kadang soal yang keluar merupakan kombinasi daripada rumus utama dengan rumus-rumus yang lain yang telah dipelajari. Seperti soal berikut, sebuah cakram bermassa 5 kg berada di atas permukaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Cakram tersebut diikatkan ke dinding oleh pegas dengan pengata 750 Newton per meter. Awalnya cakram tersebut diam dan pegas tidak teregang. Cakram ditarik sejauh 20 cm lalu dilepaskan. Besar kecepatan balok saat melewati keseimbangan dan frekuensi sudut dari gerak tersebut adalah, jawab tulis yang biru, M 5 kg, K 750 Newton per meter, A 20 cm, kemudian 0,2 meter, Pi-nya berapa, omega-nya berapa. Ingat, dalam gerak berotasi untuk pegas, kita perhatikan pada cakramnya, kombinasi dengan pegas, maka energi totalnya adalah energi total translasi tambah energi rotasi. Masukkan setengah KA kuadrat sama dengan KM Pi kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ingat, cakram, moment inersianya I sama dengan setengah M kuadrat. Ingat kemudian gerak lingkar Pi omega per R. Sehingga baris kedua kiri bawah setengah KA kuadrat sama dengan setengah M Pi kuadrat tambah setengah kali setengah M kuadrat kali Pi per R kuadrat. Coret R kuadratnya diperoleh setengah K kuadrat sama dengan 3/4 M Pi kuadrat atau Pi sama dengan akar 2K per 3M kali A. Masukkan angkanya. 2 kali 750 per 3 kali 5 kali 0,2. Hasilnya Pi-nya yaitu 2 meter per sekon. Selanjutnya, omega kuadrat sama dengan K per M. Omeganya akar K per M sama dengan akar 750 per 5. Baris terakhir kanan. Diperoleh omeganya 12,25 radian per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat, rumus yang berhubungan dengan rumus utama untuk memudahkan menjawab. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik kita lihat soal tipe yang sejenis. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg berada di atas permukaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Bola tersebut diikatkan ke dinding oleh dua pegas dengan bersada 350 Nm per meter yang sama.
awalnya bola tersebut diam dan pegas tersebut tidak tergerak. Bila tersebut ditarik sejauh 20 cm lalu dilepaskan, berapa kecepatan bola saat melewati kesetimbangannya. Jawab, dari yang ada, M 5 kg, K 350 Nm, A 20 cm sama dengan 0,2 meter, P-nya berapa? Ingat, begitu mulai satuan dalam satu sistem. Ingat, karena di sini bola, momen inersianya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ingat kembali, yaitu omega sama dengan P per kuadrat, sehingga energi totalnya tadi, untuk pegas dan bola, E sama dengan EK translasi sama EK rotasi. Karena pegasnya ada 2, maka ini 2 kali setengah K kuadrat. Ingat kalau paralel, konstannya tinggal dijumlahkan. Sama dengan setengah MP kuadrat tambah setengah I omega K kuadrat. Ganti I dan omeganya. Baris kedua di bawah kiri, 2 kali setengah K kuadrat sama dengan MP kuadrat ditambah 12/2 MR kuadrat. Coret R kuadratnya. Sehingga K kuadrat sama dengan 7/10 MP kuadrat. Sehingga P-nya adalah akar 10K per 2M kali A sama dengan akar 10 kali 350 per 7 kali 5 kali 0,2 sama dengan akar 100 kali 0,2 meter per sekon. Itulah P-nya yaitu 10 kali 0,2 yaitu 2 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu Adik-adik, ingat kalau pegas paralel konstannya di jumlah biasa. Karena dua pegas ada 2 kalinya. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari Adik-adik lanjutkan nyimak soal berikut. Sebuah balok bermasa M1 5 kg meluncur ke kanan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Ketika menumbuk dan menempel pada balok bermasa M2 3 kg yang diikatkan pada pegas dengan konstanta pegas 3200 Nm, balok kedua berada pada posisi timbang dan pegas tidak tertekan pada saat pembukaan. Permukaan horizontal tanpa gesekan, tentukan frekuensi sudut getaran sistem, tentukan percepatan maksimum. Jawab, lihat tulisan biru. M1 5 kg, P1 15 meter per sekon, M2 3 kg, K 3200 Nm per meter. Kita tanyakan omeganya berapa, AY berapa. Baris ketika di bawah kanan, omega sama dengan akar K per M, masuk angkanya 3200 per 3 tambah 5, yaitu akar 400, hasilnya frekuensi sudutnya 20 radian per sekon. Ingat, untuk mencari kecepatan setelah tumbukan, kita gunakan hukum momentum M1 kali P1 sama dengan M1 tambah M2 karena menyatu kali P, masukkan angkanya 5 kali 15 kali 5 tambah 3 kali P, sehingga P-nya sama dengan 75/8, hasilnya 9,38 meter per sekon. Ingat, untuk mencari simpangan kita gunakan EK sama dengan EP saat setelah tumbukan. Dengan bawah, S kedua setengah MP kuadrat sama dengan setengah KI kuadrat. S terakhir, Y sama dengan akar M per K kali P sama dengan akar 3 per 3200 kali 9,38, hasilnya 0,29 meter. Percepatan gak harmonik AY, S terbawah sama dengan omega kuadrat kali Y sama dengan 400 kali 0,29, hasilnya 114,44 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya nomor E. Jadi begitu Adik-adik, ingat permasalahan, kemudian rumus-rumus yang terkait sehingga memudahkan menyelesaikan soal-soal yang ada. Selamat nyimak soal berlanjut. Mari Adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Sebuah benda bermassa 8 kg melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo 30 cm. F mulainya adalah 60 Newton, simpangannya 12 cm. Besar percepatan dan energi potensial ketika simpan 12 cm. Jawab, yang biru dari yang ada M 8 kg, F 60 Newton, A 30 cm sama 0,3 meter, Y 12 cm sama 0,12 meter. Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. Kemudian ditanyakan AY-nya berapa, EP-nya berapa. Ingat, lihat mulai F sama dengan M kali AY, 60 kali 8 kali AY, sehingga AY-nya yaitu 60 per 8 sama dengan 7,5 meter persegi kuadrat. AY sama omega kuadrat kali Y. Omega kuadrat sama dengan 7,5 per 0,12, hasilnya
62,5 radian kuadrat per sekon kuadrat. Ingat, IP sama dengan setengah kali kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat Y kuadrat sama dengan setengah ke 8 kali 62,5 kali 0,12 kuadrat, hasilnya 3,6 Joule. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Energi kinetik benda yang melakukan gerak harmonis sederhana adalah 32 Joule jika berada pada posisi simpangan maksimum. Jika amplitude oscilasi adalah 25 cm dan massa benda adalah 2,56 kg, hitung periode oscilasinya. Jawab yang di bawah, lihat. EK sama dengan 30 Joule, A 25 cm sama dengan 0,25 meter, M 2,56 kg, T-nya berapa? Ingat, selalu mulai satuan dalam satu sistem. Baris kedua di bawah, EK sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat pada simpangan maksimum, sehingga omega kuadrat sama dengan, kalikan silang, 2 EK per M kali A kuadrat, masukkan angkanya, 2 kali 32 per 2,56 per 0,25 kuadrat, sederhanakan, hasilnya 4 per 0,16, hasilnya 400 radian kuadrat per sekon kuadrat. Ingat, omega berarti akar 400 radian kuadrat per sekon kuadrat, hasilnya 20 radian per sekon. Ingat, periode T sama dengan 2pi per omega, yaitu 2pi per 20, hasilnya 0,1 pi sekon. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang terakhir. Sebuah bandul torsi dibentuk dengan mengikatkan kawat pada pusat tongkat 1 meter bermassa 2 kg. Jika periode yang dihasilkan adalah 3 menit, berapakah kondisi torsi untuk kawat tersebut? Dari yang ada, jawab di bawah. M 2 kg, L 1 meter, T 3 menit, 118 sekon. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem, K-nya berapa? Ingat, tongkat dengan poros setengah, momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Langsung angkanya, baris kedua bawah, 1/12 kali 2 kali 1 kuadrat, hasilnya 0,167 kg meter kuadrat. Terus terakhir, periode T sama dengan 2pi akar I per K. Kuadratkan kiri kanan, sehingga diperoleh K sama dengan 4pi kuadrat I per T kuadrat. Masukkannya 4 kali 3,14 kuadrat kali 0,97 per 180 kuadrat. Sedangkan diperoleh hasilnya yaitu 0,000233 Newton meter per radian. Disederhanakan, bisa juga menjadi 2,03 kali 10⁴ Newton meter per radian. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, contoh-contoh mengenai rumus gerak harmonik dan persamaan gerak harmonik yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan membantu dalam bisa sendiri menghadapi ujian tengah semester, akhir semester, atau ujian lainnya. Sehingga nanti nilainya bisa bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Ingat, tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Sampai berjumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.